Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I Salimatus Sadiah, NIM 12209193067 dari Tadris IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi kreatif berbasis industri rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Ekonomi kreatif merupakan salah satu konsep ekonomi baru yang mengintensifikan informasi dan kreativitas serta sumber daya manusia. Sebagai faktor produk yang paling utama, produk yang dihasilkan dari ekonomi kreatif adalah produk yang memiliki ciri khas, unik, serta berbeda dari yang lain. Produk yang dihasilkan dari ekonomi kreatif bisa juga berupa sebuah pengembangan dari produk yang sudah pernah ada sebelumnya. Kreativitas di dalam ekonomi kreatif merupakan sesuatu yang sangat berharga. Ekonomi kreatif dapat digunakan untuk mempertahankan usaha yang dimiliki dengan cara menciptakan inovasi dan kreasi atas produk yang dipasarkan. Setidaknya, produk yang dihasilkan memiliki ciri khas yang dapat diingat oleh konsumen ketika berkunjung ke suatu daerah atau kota tertentu. Ekonomi kreatif merupakan era perekonomian yang telah memasuki gelombang ekonomi keempat setelah gelombang ekonomi pertama, yaitu gelombang ekonomi pertanian, yang kedua gelombang ekonomi industri, dan ketiga gelombang ekonomi informasi. Gelombang ekonomi kreatif diprediksi akan membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana kebanyakan pelaku dalam ekonomi kreatif adalah pelaku usaha kecil dan menengah. Subsektor industri kreatif merujuk kepada Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2010. Terdapat 4 subsektor antara lain periklanan, arsitektur, pasar dan barang seni, kerajinan, desain, fashion, film, permainan interaktif, musik, seni, pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer, televisi dan radio, riset dan pengembangan. Home industry atau industri rumah tangga dalam suatu perekonomian merupakan salah satu kunci yang memiliki peranan selain mampu dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Industri kecil juga mampu menyerap sumber daya manusia yang lebih besar. Kegiatan usaha kecil industri rumah tangga secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara atau tetangga para pelaku industri rumah tangga. Konsep ekonomi kreatif. Menurut Hasanah, bahwa ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era baru yang mengintensifikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusianya sebagai produksi yang utama. Industri kreatif adalah industri yang mengandalkan talenta, keterampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar setiap individu. Elemen utama dari industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan bakat yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran ciptaan intelektual. Sektor-sektor dalam ekonomi kreatif. Klasifikasi industri kreatif yang ditetapkan oleh setiap negara berbeda-beda. Mengklasifikasikan industri kreatif tergantung pada tujuan analitik dan potensi suatu negara. Industri kreatif yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebanyak 14 subsektor industri kreatif. Ada 14 subsektor ekonomi kreatif, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, seni pertunjukan,
penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan perkembangan, dan yang terakhir kuliner. Pilar ekonomi kreatif di Indonesia. Seperti halnya sebuah rumah yang membutuhkan pilar untuk bisa tetap berdiri tegak, ekonomi kreatif memiliki 5 pilar yang perlu terus diperkuat sehingga industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang mencapai visi dan misi ekonomi kreatif Indonesia tahun 2025. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dalam buku Ekonomi Kreatif, Kekuatan Baru Indonesia menuju 2025, kelima pilar ekonomi kreatif tersebut dapat dijabarkan menjadi berikut. A. Sumber daya pendukung. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah selain ide atau kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya insani yang bisa menjadi landasan dari industri kreatif karena sumber daya alam maupun ketersediaan lahan yang menjadi input penunjang dalam industri kreatif. B. Industri. Industri merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi produk atau jasa. Pengembangan industri kreatif tidak hanya meliputi industri utamanya. Dalam hal ini, 15 industri kreatif yang menjadi fokus pengembangan ekonomi kreatif, tetapi juga industri pendukungnya seperti industri pengolahan produk kayu bagi industri kerajinan. Pembiayaan berperan dalam penyaluran pendanaan kepada pelaku industri yang membutuhkan baik dalam bentuk modal maupun pinjaman. D. Pemasaran. Karya kreatif akan bernilai ekonomi bila menemukan pasarnya. Untuk menemukan pasar bagi industri kreatif, diperlukan riset pasar tentang selera pasar dan teknik pemasaran yang efektif, sehingga karya kreatif tersebut dapat diterima dengan nilai yang tinggi. Peluang pasar karya kreatif Indonesia terbuka lebar tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Merupakan tantangan bagi pemerintah untuk membantu orang kreatif memperluas akses pasar baik di dalam maupun di luar negeri. E. Teknologi dan infrastruktur. Teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas bagi material dan non-material yang merupakan aplikasi penciptaan dari proses mental atau fisik untuk mencapai nilai tertentu. Dengan kata lain, teknologi bukan hanya mesin ataupun alat bantu yang sifatnya berwujud, tetapi teknologi ini termasuk kumpulan teknik atau metode-metode atau aktivitas yang membentuk dan mengubah budaya. Teknologi biasa dipakai dalam bereaksi, memproduksi, berkolaborasi, mencari informasi, distribusi, dan sarana bersosialisasi. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah penyediaan infrastruktur, tidak hanya infrastruktur fisik seperti jalan, tetapi juga infrastruktur non-fisik seperti akses internet. Keberlangsungan ekonomi kreatif. Dalam memulai suatu usaha tentu terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi keberlangsungan usaha tersebut. Sama halnya dalam ekonomi kreatif yang memiliki beberapa indikator yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Dalam penelitian dilakukan oleh Hartomo dan Cahyadi bahwa ada beberapa indikator keberlangsungan usaha ekonomi kreatif, yaitu produksi, pasar dan pemasaran, manajemen dan keuangan, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, lingkungan, kemitraan usaha,
dan keluarga. Industri rumah tangga. Usaha kecil mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Industri rumah tangga merupakan rumah usaha produk barang atau pemasaran kecil. Dikatakan perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pendapatan masyarakat. Pendapatan dapat didefinisikan sebagai penerimaan yang didapat seseorang dari kegiatan yang dilakukan, yang mana kegiatan yang dimaksud dapat berupa hasil dari penjualan barang atau jasa yang diproduksi kepada pelanggan. Menurut Rosyidi dalam tulisan dan Londa bahwa pendapatan masyarakat adalah arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa dan laba, dan bahwa pendapatan perseorangan personil ikom terdiri atas sewa, upah dan gaji bunga, laba perusahaan bukan perseorangan, dividen dan pembayaran transfer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. Pemberdayaan masyarakat. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Menurut Kartasasmita dalam Andriani, Martono dan Muhammad, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harta dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perlengkapan kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Rohr, bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga pada akhirnya masyarakat dapat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dengan cara memfasilitasi masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan terlepas dari kemiskinan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.